Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kali ini kita akan membahas dua buah soal persamaan kuadrat berikut ini, melanjutkan dari 4 buah soal sebelumnya. Alangkah baiknya kalau kalian coba terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita ke pembahasannya. Saya mulai soal pertama nomor 5. Persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika X1 lebih dari negatif 1 dan X2 lebih dari negatif 1, nilai C-nya itu bagaimana? Oke, apa ide untuk mengerjakan ini? Pertama, saat ketemu soal itu harus ada ide di bayangan kita ya, di otak kita bagaimana caranya mengerjakan ini. Sekarang kita lihat soal. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, dari situ mungkin ya, mungkin kita bisa menggunakan rumus yang kita sudah tahu, X1 ditambah X2 negatif B per A, dan X1 dikali X2 C per A. Mungkin ini. Apalagi kira-kira? Kita lihat, X1 lebih dari negatif 1 dan X2 lebih dari negatif 1. Dari sini ya. Apa yang bisa diolah dari sini? Nah, perhatikan, X1 lebih dari negatif 1 itu lebih mudah kalau seperti ini. Kita jadikan ke ruas kiri negatif satunya. Atau semua ruas ditambah 1. Tujuannya biar ruas kanan itu 0. Berarti menjadi X1 ditambah 1 lebih dari 0. Ini juga sama. Semua ruas tambah 1. Berarti ruas kiri menjadi X2 tambah 1. Ruas kanan jadi 0. Gini. Kenapa diubah seperti ini? Karena akan lebih mudah. X1 tambah 1 positif. Dibaca positif nih ya. X2 tambah 1 juga positif. Kalau dua buah bilangan itu positif, maka kita punya jumlahnya itu pasti positif. Ya. Jumlah dari dua buah bilangan positif itu pasti positif. Nah, jumlah dari dua ini ya. Nah, ini sama ini. Kemudian berikutnya, hasil kalinya juga pasti positif. Karena dua bilangan itu positif. Hasil kali ini pasti positif. Seperti itu. Bagaimana misalnya ini diubah? Misalnya negatif kurang dari 0. Berarti jumlahnya pasti negatif, hasil kalinya pasti positif. Seandainya gini, misalnya X1 tambah 1 ini positif, tapi X2 tambah 1-nya negatif. Maka jumlahnya bagaimana? Jumlahnya berarti tidak ada kesimpulan. Karena yang satu positif, yang satu negatif. Jumlahnya positif atau negatif? Tergantung besar positifnya atau besar negatifnya. Jadi dari jumlahnya untuk kasus yang ini tidak ada. Tapi hasil kalinya positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Seandainya ini ya. Nah, tapi kan kasus kita yang ini keduanya positif. Maka jumlahnya pasti positif dan hasil kalinya pasti positif. Apalagi kira-kira yang bisa diolah? Ini ya, dari informasi X1 lebih dari negatif 1, X2 lebih dari negatif 1, itu artinya X1 dan X2-nya itu ada. Ada itu artinya berarti dia merupakan bilangan real. Apa syaratnya supaya dua akar persamaan kuadrat itu bilangan real? Syaratnya adalah D lebih besar sama dengan 0. Dan ini ada potensi ya. Ada potensi kalau X1 lebih dari negatif 1, X2 lebih dari negatif 1 seperti itu, ada potensi X1 dan X2-nya sama, tidak harus berbeda. Makanya
D-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kalau D lebih dari 0 itu kan akarnya pasti berbeda, D sama dengan 0 akarnya pasti sama. Dah, berarti dari sini awal mengerjakan soal itu dari sini. Idenya itu adalah ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah proses. Proses itu berarti perlu keterampilan. Kadang kita itu ide tahu tapi tidak bisa ngerjain. Nah, itu artinya keterampilannya yang kurang. Harus diperlukan dua-duanya. Idenya kita harus dapat, keterampilannya juga harus bisa. Oke, sekarang kita proses. Dari yang sini, berarti X1 ditambah X2 tambah 2 ya. X1 tambah X2 negatif B per A. Nah, ingat rumusnya ini, negatif B per A ini. B-nya negatif 2, negatif B berarti 2, per A per 1 berarti 2. Ditambah 2 hasilnya positif. Ini merupakan pernyataan yang benar, ya nggak? Iya, pernyataan yang benar. Tapi tidak ada kesimpulan apapun. Sekarang kita yang sini. Dikaliin berarti itu. Oke, saya geser ke kiri. X1 kali X2 ditambah X1 ditambah X2 ditambah 1. Dikaliin satu-satu gini ya. Nah, gitu. Kemudian kita proses. X1 kali X2 itu C per A. C-nya ini A-nya 1. C negatif 4. X1 tambah X2 negatif B per A berarti positif 2, positif 1. Berarti C ini menjadi negatif 1, semua ruas tambah 1 jadi kayak gini ya. Atau bagi yang terbiasa pindah ruas, pindah ruas. Kemudian masih ada satu lagi, D lebih besar sama dengan 0. D itu B kuadrat negatif 4AC ya. B-nya negatif 2 kuadrat negatif 4, A hanya 1, C, C-nya C negatif 4 gini. Berarti 4 negatif 4C positif 16 ya. Negatif 4C 20 berarti lebih dari negatif 20, lebih besar sama dengan C kita bagi dengan negatif 4, kan jadi C itu. Negatif 20 bagi negatif 4 positif 5. Hati-hati, karena dibagi sama negatif ya, ini kesini kan bagi negatif tuh, harus dibalik nih. Nah itu C kurang sama dengan 5. Dah, berarti kesimpulannya 2 ini. Kalau ini benar, itu artinya semua C itu nggak ngaruh karena tidak ada C di sini ya. Semua X benar gitu. Berarti hanya dari 2 ini aja. Oke, berikutnya kita bikin garis bilangannya. C lebih dari 1. Berarti di sini 1, lebih dari 1 tuh 1 ke kanan ya. Satunya C kurang sama dengan 5. 5 itu di kanannya 1, anggap di sebelah sini ada sama dengan lebih kecil atau kurang, itu berarti sebelah kirinya. Harus memenuhi dua-duanya, berarti yang semuanya diarsir. Nah, inilah C-nya. Di antara 1 dan 5, dengan 5-nya pakai sama dengan. Jadi itu dia jawabannya. Yang mana? Yang B ya. Oke, selanjutnya soal kedua atau nomor 6. Jika alfa tambah 2 beta itu 5 dan alfa dikali beta itu negatif 2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini adalah, kita diminta mencari persamaan kuadrat. Ingat kembali persamaan kuadrat itu rumusnya bagaimana? Persamaan kuadrat itu kan bentuknya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 tuh. Nah kayak gini ya. Kemudian ini kalau difaktorkan itu jadinya AX negatif X1 X negatif X2 gini kan. Nah inilah akarnya X1 X2. Atau semuanya kita bagi A.
Ruas kiri bagi A berarti X negatif X1, X negatif X2. 0 bagi A ini tetap 0. Inilah dia persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Ini supaya lebih mudah, ini saya kaliin aja. Kita kaliin satu-satu kayak gini. Hasilnya apa itu? X kuadrat negatif X2X negatif X1X ya. Negatifnya saya keluarkan. Berarti X2 tambah X1 atau X1 tambah X2. X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, rumus ini perhatikan. Ini adalah jumlah akar dan ini adalah hasil kali akar. Supaya mudah menghafalnya, ini saya ubah aja. Rumusnya jadi gini ya. Saya letakkan di paling atas ini deh. Jadi persamaan kuadrat itu boleh pakai rumus ini. X kuadrat negatif, ini negatif ya. Jumlah akar-akar X, ja X, jumlah akar-akar X, positif hasil kali akar-akar. Ini hasil kali akar-akar tuh. Sama dengan 0. Jadi, untuk mencari persamaan kuadrat, kita harus menemukan ja sama k. Ja k. Kita cari jakanya. Ja, jumlah akar. Kita cari ya. Jumlah akar. Akarnya mana? Akarnya ini. Berarti yang dijumlah adalah itu ya. Alfa per alfa tambah 1 dijumlah dengan 2 beta per 2 beta tambah 1. Samain penyebut. Berarti alfa tambah 1 ini harus kita kali dengan 2 beta tambah 1 ya. Atau langsung aja. Bentar, saya hapus dulu. Karena ruang kita terbatas ya. Langsung saja kita kaliin. Berarti ini dikali dengan sini. 2 alfa beta. Kemudian alfa ditambah 2 beta ditambah 1. Itu penyebutnya, itu sudah sama ya. Karena ini tadi kita kali dengan sini, berarti alfa ini juga dikali dengan sini ya. Berarti 2 alfa beta ditambah alfa. Yang ini karena dikali alfa tambah 1, berarti 2 beta juga dikali alfa tambah 1. Ditambah 2 alfa beta ditambah 2 beta ya. Oke. Ini berarti 4 alfa beta. Dengan alfa betanya itu ini negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 2. Yang belum diolah ini alfa ditambah 2 beta. Alfa ditambah 2 beta itu 5. Berarti positif 5. Per yang bawah 2 alfa betanya negatif 2 kali 2 ya. 2 kali negatif 2. Alfa tambah 2 beta udah ketemu 5. Ditambah 1. Dah, berapa itu? Yang atas negatif 8 ditambah 5 berarti negatif 3. Yang bawah negatif 4 ditambah 6 positif 2. Ini ja-nya, jumlah akar ya. Atau satu sulang ini ja. Sekarang kita cari k-nya. Ja sama k yang harus dicari ya. Sekarang k. Hasil kali akar. Akarnya tadi ini. Kita kaliin. Alfa per alfa tambah 1 dikali 2 beta per 2 beta tambah 1. Nah, kalau perkalian nggak harus samain penyebut ya. Penyebutnya tidak disamakan. Tapi langsung kaliin. Atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Yang atas, alfa dikali 2 beta. Berarti 2 alfa beta. Yang bawah 2 alfa beta ditambah alfa ditambah 2 beta ditambah 1 ya. Oke, masukkan angkanya. Berarti 2 alfa kali beta udah ketemu negatif 2.
Yang bawah 2 dikali negatif 2 ditambah alfa tambah 2 beta tadi 5 tambah 1. Yang atas negatif 4, yang bawah 2, berarti ini negatif 2. Dah, kita lihat J-nya udah ketemu, yaitu negatif 3/2. Dan K-nya sudah ketemu negatif 2. J-nya negatif 3/2, K-nya negatif 2. Persamaan kuadratnya masukkan ke rumus ini tadi. Gitu. X kuadrat negatif J-X. Negatif, J-nya negatif 3/2. Berarti jadi positif. Positif K. K-nya udah negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan 0. Jawabannya ini. Kita lihat di pilihannya. Nggak ada ya. Oh, yang C mana? Yang C ini terhapus ya. Nggak apa-apa. Tapi di pilihan belum ada, coba kita ubah. Oh, mungkin mengubah ini supaya nggak ada pecahan. 2-nya supaya hilang. Semua ruas kita kali dengan 2. 2x kuadrat. Ini jadi 3x. Ini jadi negatif 4. Tetap 0 ya. 0 kali 2 tetap 0. Udah ada nggak? Nah, ini yang E. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oh ya, bagi kalian sudah mengerjakan, coba cek lagi salahnya di mana. Kemudian coba kerjakan lagi, nggak usah lihat pembahasan. Kalau seandainya teman-teman tuh udah lancar, nggak lihat pembahasan, sudah lancar ya. Misalnya nih, tidak lihat pembahasan tapi kok ngerjain udah lancar, berarti teman-teman sudah bisa, sudah menguasai soal seperti ini. Tapi kalau ngerjain lagi kok misalnya berhenti, kok mentok, itu artinya ada masalah dan itu harus diatasi. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.